Shalom. Saya lagi Shalom. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Sembari kita juga menunggu saudara-saudari seiman kita yang mungkin masih akan berdatangan, masih di perjalanan. Sembari kita menunggu saudara-saudari kita mulai ibadah kita, Bapak Ibu Saudara. Sebelum lebih jauh masuk dalam hadirat Tuhan, kita mau persiapkan diri kita, hati kita, pikiran kita mau fokuskan kepada Tuhan. Kita persiapkan diri kita untuk nanti sebentar kita juga akan duduk semeja dengan Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan agar Tuhan melayakkan kita. Mari bersaat teduh, saudara. Saat teduh bisa dimulai. Amin. Mazmur pasalnya yang ke-26, ayatnya yang ke-8 berbunyi demikian. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Bila kecintaan kita, kerinduan kita akan Tuhan, kita mau ekspresikan melalui sebuah pujian. Tidak selamanya mentari bersinar, tidak selamanya dunia berputar, namun kasih Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Janjinya tidak pernah akan berubah, Bapak Ibu Saudara. Selamanya kami mau cintai tempat kediaman-Mu Tuhan. Kami mau kagumi Engkau, sebab kasih-Mu tiada batasnya. Kita sama-sama naikkan pujian ini, mari katakan. Tak selamanya mentari bersinar, tak selamanya dunia berputar, namun kasih-Mu tetap selamanya. Janji-Mu Tuhan tak pernah berubah. Sekali lagi katakan, tak selamanya mentari bersinar, tak selamanya mentari bersinar, tak selamanya dunia berputar, namun kasih-Mu tetap selamanya. Janji-Mu Tuhan tak pernah berubah. Selamanya ku cintai tempat kediaman-Mu Tuhan. Selamanya, selamanya ku kagumi kasih-Mu tiada batasnya. Takkan pernah bersinar, tak selamanya dunia berputar, namun kasih-Mu tetap selamanya. Amin. Janji-Mu Tuhan tak pernah berubah. Selamanya ku cintai tempat kediaman-Mu Tuhan. Selamanya, selamanya ku kagumi kasih-Mu tiada batasnya. Takkan pernah kau ingkari kasih-Mu selalu ada
pertolongan kita pagi ini datang dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta sekalian isinya. Ia yang memeliharakan kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan Ia tidak pernah meninggalkan kita perbuatan tangannya. Oleh karena itu, turunlah atas saudara semua kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus di dalam Roh Kudus. Mari kita pujikan pujian hormat bagi Allah. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Raja Surga, Tuhan umat manusia. Hormat bagi Raja Salam di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Haleluya, persembahan bala kerajaanmu diletakkan siang malam di hadapan tahtamu. Haleluya, haleluya, di hadapan tahtamu. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang begitu mengasihi kami, sungguh benar pujian yang kami naikkan Bapa. Kasih-Mu sungguh amat besar dalam hidup kami. Kasih-Mu Tuhan tiada batasnya dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan, karena perkenanan Tuhan saja kami ada di tempat ini. Sebentar Tuhan, kami mau melanjutkan ibadah kami. Kami mau serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami Tuhan juga nanti akan duduk semeja dengan Engkau. Sembari ibadah terus berjalan, kami juga mau sambil menyiapkan hati kami, pikiran kami, agar kami terus-menerus dilayakkan, kami terus-menerus diperbaharui, disucikan oleh Tuhan sendiri. Kami percaya Tuhan mendengar doa kami, dan kami percaya pemulihan tersedia bagi setiap kami, karena setiap orang percaya yang datang dengan kesungguhan hati pasti tersedia pengampunan baginya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan hidup kami serahkan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup dan berkuasa. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, kasih Tuhan seindah surya, kasih Tuhan sedalam lautan, kasih Tuhan bagai air yang sejuk, mendamaikan setiap hati kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Kita merasakan terus kasih Tuhan dalam hidup kita, Bapak Ibu. Seindah surya, bersinar segar dan cerah. Kasih Tuhanku selembut sang bayu di malam berhibau dahan.
ke dalam lautan, Roh Kudus jadi bentengku. Kasih Tuhanku semurni sang mawar, yang semerbak mewangi. Sejahtera ilahi kini menjadi jaminan pasti. Jika Yesus hidupku kuserahkan, karena kasih-Nya padaku. Kasih Tuhanku bagai air sejuk, menyegarkan segenap jiwaku. Kasih Tuhanku menghapus dosaku, menjadi seperti salju. Begitu indah kasih-Nya, mulia salib John Juda. Kasih Tuhanku tiada taranya, bersemi dalam hidupku. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita akan terus memuji Tuhan, namun sebelumnya kita akan mendengarkan persembahan pujian dari grup Adelphos Choir, perpaduan antara pastori dan anak-anak dari Sidoarjo. Mari waktu dan tempat untuk paduan suara choir yang sudah mempersiapkan diri, saya persilahkan. Yesus
Baik, puji Tuhan. Di dalam Tuhan pasti ada pemulihan, ada perubahan. Amin Bapak Ibu. Kasih Tuhan memulihkan kita semua. Kita akan terus memuji Tuhan. Saya undang kembali Bapak Ibu Saudara untuk bisa bangkit berdiri. Kita bersyukur karena kita dipertemukan Tuhan kembali dalam kasih-Nya. Kita berkumpul dalam anugerah-Nya. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, nanti kalau ada kata saudaraku, saudariku, tolong tos teman kanan kiri depan belakangnya ya Bapak Ibu Saudara. Sambil berikan senyuman yang termanis. Bertemu dalam kasih-Nya, bertemu dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Amin. Sama-sama katakan, bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudaraku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudaraku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersukacita, mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersukacita, mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Sebentar kita akan mendengarkan sebagian dari firman yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Saya mengajak kita semua untuk kembali meneduhkan hati, pikiran kita. Mari kita siapkan ladang hati kita yang terbaik untuk benih firman Tuhan yang akan ditaburkan. Mari kita menundukkan kepala kita bersama Bapak Ibu. Kita menenangkan hati kita. Pujian-pujian yang telah kita naikkan mengingatkan kita akan kasih Tuhan. Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi kita. Maka sekarang bagian kita juga melakukan kasih itu. Yohanes 13 ayatnya yang ke-34 sampai 35 berbunyi demikian. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Kasih Yesus indah dalam hidup setiap kita. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku.
Yesus indah, kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Dengan iman ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebas hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus indah dalam hidupku, amin, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebas hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebas hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Bapak Ibu Saudara bisa bangkit berdiri. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu, ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Jemaat Tuhan, naikkan pujian ini. Ajarilah kami saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu, ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Sekali lagi, ajarilah Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami saling mengampuni. Ajarilah kami kasih-Mu, ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami saling mengasihi. Ajarilah kami saling mengampuni. Ajarilah kami kasih-Mu, ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajari kami, ajarilah kami saling mengasihi. Ajarilah kami saling mengampuni. Ajarilah kami kasih-Mu, ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus
kudus, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Bapa, kami bersyukur kepadamu karena kasih-Mu sudah mengalir di dalam hidup kami. Kasih Tuhan itu yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami boleh Tuhan mengasihi juga akan saudara-saudara kami. Tuhan, terima kasih bahwa kasih-Mu tidak terukur. Kami mohon juga daripada-Mu supaya kasih yang Engkau tanamkan di dalam kami itu pun tidak terukur untuk kami mengasihi saudara-saudara kami. Ajarkan kami untuk itu, Tuhan. Sebentar kami akan baca firman-Mu. Kami akan merenungkannya. Urapi hamba-Mu. Tutup hamba-Mu di balik salib-Mu. Supaya firman Tuhan menjadi jelas buat kami. Urapi kami semua yang mendengarkan firman-Mu. Supaya kami boleh mengerti firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami naikkan doa dan syukur kami hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Pagi ini saya akan berbicara satu topik, yaitu kasih adalah batu ujian. Kasih adalah batu ujian. Mari kita baca kitab Injil Yohanes pasal yang ke-13 ayat 34 dan ke-35. Saya akan membacakannya untuk saudara. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Amin. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca firman Tuhan, merenungkan firman itu, dan melakukannya dalam hidup kita dari hari ke hari. Saudara-saudara, Tuhan Yesus berbicara kepada murid-muridnya. Dia berkata demikian, aku berikan perintah baru. Berarti sebelumnya belum ada perintah seperti itu. Aku berikan perintah baru. Yang sebelumnya belum pernah ada. Apalagi dalam perjanjian lama. Tidak ada. Tapi di sini Tuhan mengatakan, supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu. Saudara-saudara, di antara murid-murid Tuhan, ada Petrus, ada Yohanes, ada Filipus, ada Andreas, ada Bartolomeus, ada Filipus. Saudara,
Tuhan berkata kepada mereka semua, aku berikan perintah baru padamu, supaya kamu saling mengasihi, seperti aku mengasihi kamu. Saudara, tahu kadar kasih yang murid-muridnya harus lakukan? Yesus telah mengasihi Petrus. Yesus mengasihi Petrus. Yesus bilang, kasihilah saudara-saudaramu. Di dalam hal ini, Petrus yang mendapatkan kasih dari Yesus dan kadar kasih dari Yesus yang ada pada Petrus, kasih inilah yang harus disampaikan kepada Bartolomeus, kepada Yohanes, kepada Andreas, kepada Filipus, kepada Yakobus. Kasih ini, kasih yang kadarnya sama dengan kasih yang diberikan oleh Yesus kepada Petrus, yang diberikan kepada Yohanes, yang diberikan kepada murid-murid yang lain. Jadi setiap murid memberikan kadar kasih yang sama kepada yang lain. Petrus memberikan kadar kasih dari Yesus kepada Yohanes. Sudah demikian, mereka saling mengasihi seperti itu. Dan Yesus bilang, dengan kadar kasih yang seperti itu, kasih yang kau lakukan seperti itu, maka engkau adalah murid-muridku. Orang akan tahu bahwa engkau adalah murid-muridku. Engkau tidak perlu berteriak atau pasang slogan, aku murid Tuhan. Tidak perlu. Tetapi kasih yang menjadi batu ujian, yang kau nyatakan dan berikan, kasih inilah yang menjadi tanda bahwa engkau adalah murid-murid Kristus. Firman Tuhan ini dituliskan juga buat kita saat ini. Yesus memberikan kasih kepada saya. Kasih dari Yesus ini. Inilah kasih yang harus saya sampaikan kepada saudara. Setiap saudara diberikan kasih oleh Yesus. Tuhan berikan kasih itu supaya dengan kadar kasih yang sama mengasihi saudara-saudara yang lain. Baru kalau itu terjadi, baru kita bisa disebut murid-murid Yesus. Kita lihat ujian yang lain. Kita lihat dari Yohanes pasal 21. Yohanes pasal 21. Ayat yang ke-15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka semuanya? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Saudara-saudara, kadar kasih kepada Yesus ini dipertanyakan oleh Yesus kepada Simon Petrus. Apakah engkau mengasihi aku? Ini pertanyaan yang ketiga kali. Petrus menangis. Kau tahu Tuhan, aku mengasihimu. Tetapi saudara, kasih yang Petrus berikan
Jawabnya tidak seperti apa yang Yesus hadapkan. Kasihnya hanya kasih filio, bukan kasih agape. Ini yang mampu Petrus lakukan. Dan Petrus diingatkan lagi. Memang tidak ditulis. Supaya sadar bahwa kasih yang aku berikan kepadamu, kasih itulah yang kau pakai untuk mengasihi kepadaku lagi. Dan juga kepada yang lain. Kalau kau memiliki itu, kalau kau sudah tahu itu, dan kau tahu ada itu, engkau bisa pergunakan kasih itu. Dan kasih itu, kasih kepada Kristus. Yesus bilang, kalau kau mengasihiku, kau sudah mengasihiku, gembalakan domba-dombaku. Tentunya saudara di sini sudah mendapatkan kasih daripada Tuhan. Dan kalau sekarang dikatakan, saudara, gembalakan domba-dombaku. Tentu dalam hati saudara bilang, saya bukan pendeta. Saya bukan gembala sidang. Saya bukan gembala jemaat. Saya bukan gembala. Ingat saudara, Yesus mengatakan ini kepada sebuah orang. Engkau adalah gembala. Bagaimana kita tahu? Benar. Saudara tidak mengembalakan seperti saya mengembalakan sidang. Tetapi saudara menjadi gembala. Bapak-bapak di sini adalah gembala buat rumah tanggamu. Gembala untuk anak istrimu. Kau gembalakan. Kalau engkau guru sekolah, engkau adalah gembala untuk murid-murid sekolah. Kalau engkau mempunyai perusahaan, engkau adalah gembala di perusahaan. Kalau engkau dosen, engkau adalah gembala dari mahasiswa yang kau didik. Saudara-saudara, jadi tidak ada yang lolos. Semua kita gembala. Mungkin ibu bilang, itu kan hanya laki-laki. Tidak. Ibu-ibu pun gembala untuk anak-anaknya. Kadang-kadang suami juga perlu digembalakan. Bukan hanya suami menggembalakan istri. Tapi istri juga bisa menggembalakan suami. Saudara, tahu? Menggembalakan siapa? Yesus bilang, gembalakan domba-dombaku. Tahu saudara yang namanya domba? Domba itu maunya mau sendiri. Maunya jalan sendiri. Maunya enak. Maunya malas. Maunya menang sendiri. Itulah domba. Domba tidak berani melawan binatang yang lain. Tetapi domba melawan domba. Dia jadi jagoan di antara domba. Tetapi kepada yang lain takut. Inilah yang harus digembalakan. Kalau saya gembala jemaat, saya mengembalakan jemaat. Tentunya di dalam jemaat, macam-macam banyak persoalannya. Itu harus digembalakan. Kalau saya bilang saya mengasihi Tuhan, saya menggembalakan akan jemaat. Kalau Bapak adalah kepala rumah tangga, apakah engkau menggembalakan istri dan anak-anakmu dengan benar? Anak-anak kita kadang-kadang sulit untuk diarahkan. Anak-anak kita sulit untuk diajar. Malas. Mau menang sendiri. Berkelahi di atas saudaranya. Itu biasa. Itu adalah domba yang kita gembalakan di dalam rumah tangga. Sudahkah kita, orang tua, menjadi gembala, menggembalakan
anak-anak kita dengan baik, istri dengan baik, apa yang ada di dalam rumah tangga kita dengan baik. Kakak-kakak, apakah engkau menggembalakan adikmu dengan baik? Kau adalah gembala. Jadi bukan hanya yang berdiri di sini gembala. Kau gembala. Apakah murid-muridmu di sekolah sudah menghasilkan yang baik? Itu harus kau gembalakan. Tidak mudah, tetapi itu yang harus digembalakan. Karena kau diangkat jadi gembala. Bagaimana ketika engkau menghadapi buruh, pegawai-pegawaimu, bawahanmu. Mereka demo, menuntut ini, menuntut itu. Apakah kita sudah mengembalakan dengan baik buruh di dalam perusahaan kita? Inilah Tuhan gembala di sini, bukan hanya berlaku bagi yang berdiri di sini. Bukan hanya di gereja, tapi di mana saudara ada, dengan di bawah saudara ada, di situ saudara harus menggembalakan. Ada gembala di situ. Kalau engkau punya kadar kasih kepada Kristus, dan kadar kasih itu datang dari Tuhan. Bagaimana melakukan kasih itu sekarang? Mari kita lihat terus. 1 Korintus 13. 1 Korintus 13. Saya akan bacakan dari ayat yang pertama. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerencing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia, dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Saudara-saudara, kasih. Sering kita dengar kata omdo. Apa itu omdo? Omong doang. Hanya bicara. Kasih bukan itu. Kasih harus dilakukan. Kasih harus dikaryakan. Ada hasil yang dikerjakan. Kasih yang Yesus berikan kepada kita, itu harus dipergunakan. Itu adalah ujian kita, batu ujian kita, untuk membuktikan karya yang kita lakukan. Kasih itu bukan hanya bicara. Kita bisa pandai banyak segala rupa bahasa. Bisa banyak pengetahuan, pengertian. Bisa pandai. Bisa mengerti segala hal. Tetapi jika kita tidak memiliki kasih yang dari Yesus, itu omong kosong. Itu nol belaka. Tidak ada artinya. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, aku bisa menjadi orang yang suka derma, bantu di sana, bantu sini. Bagus. Tetapi kalau tidak ada kasih, itu nol. Bahkan kalau aku menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Boleh kurbankan diri. Boleh capek setengah mati.
bapak, ibu, guru-guru, para majikan. Engkau bisa kerja keras, kau bisa korban banyak, tapi kau tidak memiliki kasih. Tidak ada artinya. Itu semua nol belaka. Apakah kasih itu? Kita lihat ayat yang keempat. Kasih itu sabar. Saudara-saudara, engkau menjadi murid karena engkau memiliki kasih dari Kristus. Dengan kasih itu, kau bisa mengasihi yang lain dan kau bisa sabar satu dengan yang lain. Melayani jemaat. Apakah memiliki kasih yang dari Yesus? Kita punya kasih. Ada yang punya kasih. Tapi bukan dari Kristus. Kasih itu pendek. Kasih itu tidak mempunyai nilai. Tetapi kasih yang datang dari atas, kasih yang dari Yesus, maka itu bisa dipergunakan. Itu sebabnya Yesus bilang, gembalakan domba-dombaku. Karena engkau memiliki kasih yang daripadaku. Kasih yang dari Tuhan. Ketika kita menggembalakan di rumah, pada anak-anak kita bisa sabar. Karena kita memiliki kasih dari Yesus. Bukan karena keharusan, bukan. Ibu bapak harus baik sama anak-anaknya, betul. Bukan dipaksakan seperti itu. Bukan kita katakan sekali boleh, 2, 3, jangan. Ada batasnya kasih itu. Tetapi kasih dari Yesus itu panjang sabar. Apakah kita memiliki itu? Apakah kita memiliki kasih yang menghasilkan sabar? Berapa sabar kita menghadapi anak kita yang sulit diarahkan? Berapa sulit kita mengarahkan istri? Berapa sulit istri menghadapi suami yang sulit diarahkan? Suami yang hanya mau menang sendiri. Anak-anak yang mau jalan sendiri. Adakah kita sabar? Kita bisa sabar kalau kita pakai kekuatan sendiri. Bukan itu yang dimaksud. Pakailah kasih yang Yesus sudah berikan kepada kita. Dan dari kasih itulah kita bisa melakukan kesabaran. Berapa banyak kita tidak tahan. Kita tidak sanggup. Karena kita pakai kasih yang bukan dari Tuhan. Tapi kasih yang dari Allah. Itu kadarnya tidak berkesudahan. Ini kasih yang sebenarnya ada pada kita. Tapi kita jarang mau pakai. Pakailah kasih yang dari Tuhan. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Berapa murah hati kita kepada saudara-saudara kita. Kadang-kadang kita tidak bisa bermurah hati. Kenapa? Kita selalu berkata, nanti biasa. Nanti persoalan. Kalau kita bantu nanti akan datang lagi. Kalau kita memiliki kasih Kristus, kasih inilah yang dipakai. Kita bisa mempunyai kemurahan.
Kita punya murah hati. Apakah kita murah hati? Mau saudara murah hati? Sulit untuk murah hati. Terhadap anak sekalipun kita tidak bermurah hati. Kadang-kadang terhadap istri pun tidak bermurah hati. Sulit. Karena kasih yang kau pakai bukan kasih yang dari Tuhan. Kalau dari Tuhan, kasih itu yang dipergunakan, maka kasih itu bisa murah. Kasih itu tidak cemburu. Tidak cemburu, tidak iri hati. Saudara-saudara, kalau kita mengasihi saudara-saudara, Yesus bilang kasihilah saudara-saudara. Saudaramu tidak sepandai saudara. Dia tidak sepandai kita. Dia tidak sekuat kita. Tetapi dia diberkati. Dia diangkat bakatnya. Apakah kita iri hati? Atau kita bilang, puji Tuhan. Puji Tuhan. Dia tidak sebaik saya tetapi dia diangkat. Kita tidak iri hati. Tapi kita bisa bilang terima kasih Tuhan. Sulit saudara. Karena kita tidak memakai kasih yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita memiliki kasih yang Tuhan berikan kepada kita, kita bisa untuk mengatakan bersyukur. Dia diberkati. Bersyukur. Dia maju. Bersyukur. Dia berkembang dengan baik. Bersyukur. Tuhan pakai dengan cara yang luar biasa. Puji Tuhan. Tuhan memakai kita dengan caranya sendiri. Tidak perlu kita iri hati. Pakailah kasih. Ya tidak memegahkan diri. Oh lihat, aku dipakai. Aku lebih bagus dari dia. Maka aku angkat diriku. Tidak seperti itu. Kalau kita memiliki kasih dari Kristus. Jauh semua. Kasih tidak melakukan yang tidak sopan. Saat ini terlalu banyak masalah-masalah yang terjadi di dalam pergaulan. Banyak yang tidak sopan. Kenapa sih? Karena kasih yang dipakai bukan kasih dari Kristus. Berapa banyak kita lakukan yang keliru. Tidak mencari keuntungan sendiri. Kita lebih banyak mencari keuntungan sendiri. Kalau ada pembagian, beberapa saat yang lalu, harga beras begitu membumbung tinggi. Sekarang juga masih tinggi, hanya sudah lebih murah sedikit. Antri orang. Berdesak-desakan. Tidak peduli yang di depan, yang antri ini. Orang yang sedang hamil tua. Tabrak saja. Kenapa? Semua hanya mementingkan diri sendiri. Hanya untung untuk diri sendiri. Tapi kalau kita memiliki kasih yang dari Tuhan, rela kita tidak mementingkan diri sendiri. Jangan hanya mementingkan diri sendiri. Kita cari keuntungan diri sendiri. Supaya orang lain juga dapatkan keadilan. Selanjutnya, ya tidak pemarah. Aduh saudara, bukankah kita selalu berkata demikian? Kalau tidak marah, kalau tidak dimarahi, tidak beres.
jadi harus dimarahi. Ketawa. Rupanya sering ya begitu. Ya. Kalau tidak dimarahi tidak beres. Itulah kasih yang ada dalam dirimu. Bukan kasih dari Kristus. Kalau kasih dari Kristus, kita melihat, aduh, kok begini ya? Bukan marah. Ayo, mari kita selesaikan. Mari kita cari jalan. Inilah yang jadi masalah buat kita. Kasih tidak pemarah. Kadang-kadang tidak tahan, saudara. Pakailah kasih. Kadar kasih yang Yesus sudah berikan kepada kita. Dengan kadar kasih itulah kita lakukan hidup kita. Tidak menyimpan kesalahan. Nah ini saudara. Kalau menyimpan kesalahan itu paling sudah. Ya, lagi bicara-bicara tenang-tenang. Tidak ada masalah. Sedang ada semua sedang baik. Tetapi kemudian kita lihat, wah langsung. Iya, itu memang seperti itu. Waduh. Kenapa? Karena kita menyimpan kesalahan. Kenapa tidak dibuang? Kita suka menyanyi. Sejauh timur dari barat, aku membuang dosa-dosaku. Segala kesalahan jangan disimpan lagi. Lemparkan jauh-jauh. Jangan dipakai lagi. Karena kita memiliki kasih dari Kristus. Tidak bersuka cita karena ketidakadilan. Kita sering senang kalau yang tidak adil. Tapi adil buat kita. Kita senang. Bersuka cita. Padahal kesalahan tidak adil. Kalau kita dapat 4. Mereka dapat 1. Ini ketidakadil. Tetapi kita senang karena kita untung. Ini masalah. Apakah kasih yang ada pada kita ini dipergunakan, yaitu kasih Yesus? Kasih itu menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Apakah kita sabar menanggung segala sesuatu? Pergunakanlah kasih Kristus. Kasih tidak berkesudahan. Kasih ini tidak ada berhentinya. Sampai di sorga pun kasih itu ada. Kasih tidak berkesudahan. Inilah yang dipakai ketika kita diperintahkan Tuhan menggembalakan akan domba-domba. Ini dipakai kasih. Kita masuk lagi dan yang lain, 1 Yohanes pasal yang ketiga. 1 Yohanes pasal yang ketiga. Ayat yang ke-14, kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari alam maut ke dalam hidup. Karena kita mengasihi saudara kita, barang siapa tidak mengasihi, ya tetap di dalam maut. Mengerikan saudara. Kalau kita tidak memiliki kasih yang dari Tuhan, yang mengalir di dalam hidup kita, kita tidak memiliki hidup yang kekal. Kita sudah dipindahkan dari maut kepada hidup yang kekal. Tapi kalau kita tidak memiliki kasih, kita tetap di dalam maut. Ingat, pakailah kasih. Satu lagi yang terakhir. 1 Yohanes 4 ayat 20.
Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya, yang dilihatnya tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Ini yang di sini, anak-anak pastori. Apakah engkau mengasihi saudaramu? Mengasihi tidak saudaramu? Jangan hanya bilang, tapi harus dinyatakan. Saudaramu tampak, kelihatan. Kamu tidak akan bisa bilang, saya mengasihi Tuhan, tapi benci saudara. Yang kelihatan saja. Kita tidak bisa mengasihi, apalagi yang tidak kelihatan. Tuhan tidak kelihatan. Tapi Tuhan tampak di mana? Di dalam diri saudara masing-masing. Petrus memandang Yohanes. Ada Yesus di sana. Petrus memandang Nathanael. Ada Yesus di sana. Apakah kita memandang satu dengan yang lain? Ada Yesus di sana. Sehingga aku mengasihi saudaraku. Aku mengasihi Yesus. Kalau kita mengasihi saudara-saudara kita, kita sudah mengasihi Yesus. Tidak mungkin kita mengasihi Yesus kalau kita membenci saudara. Amin. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Engkau sudah memberikan kepada kami kasih-Mu. Kasih yang tidak berkesudahan. Kasih yang rela berkorban. Itu Kau anugerahkan. Supaya kami boleh menjadi murid-murid-Mu. Kami boleh mengasihi-Mu dengan kadar yang sama. Seperti Engkau mengasihi kami. Maka kami boleh menggembalakan akan domba-domba-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau menyelamatkan kami dengan kasih-Mu. Kami hidup karena Engkau. Kami tidak lagi ada di dalam maut, tapi kami bersama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mengasihi Tuhan Yesus. Mengasihi Engkau Tuhan. Karena Roh Kudus telah menuntun kami untuk mengasihi saudara-saudara kami. Terima kasih Yesus. Tanamkan firman-Mu supaya ini kami lakukan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami makan perjamuan kudus. Berkati perjamuan kudus supaya kami boleh menikmatinya. Kau dipersekutukan dengan kami dalam perjamuan kudus ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ampuni kami Tuhan. Jika kami ada sesuatu yang tidak benar, sucikan kami. Supaya kami jadi kudus di hadapan-Mu. Dan kami layak makan perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sebentar kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saya minta Pak Kolyang dan ada Pak Yakob bisa tolong. Silakan Pak Yakob.
Nanti kalau ke atas tolong bantu Roni ya ke atas. Bentarkan ya. Baik. Inilah tubuh dan darah Kristus yang sudah dipecah-pecahkan dan ditumpahkan di atas bukit Golgota untuk keampunan dosa kita. Akan dibagikan dan kita akan makan bersama. Guru sekolah minggu dimakan.
bangkit berdiri. Salibnya, salibnya, selamanya mulia. Dosaku dihapuskan oleh darah Yesus. Kita angkat roti ini tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Kita angkat cawan ini. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu yang sudah Tuhan korbankan di atas bukit Golgota buat kami yang berdosa ini. Tuhan sudah bebaskan. Tuhan sudah lepaskan. Engkau memberikan kasih-Mu yang sungguh besar supaya kami boleh diselamatkan dan kami boleh disebut anak-anak-Mu. Biarlah kasih-Mu itu Tuhan yang kami teruskan kepada yang lain, menjadikan kami murid-murid-Mu yang menggembalakan yang harus kami gembalakan. Terima kasih Yesus. Biarlah kami memakai Tuhan akan kasih ini. Bukan hanya dengan bicara, tapi ada buktinya bahwa kami diselamatkan. Kami telah dibebaskan. Kami akan tunjukkan bahwa kami yang sekarang telah ditebus ini boleh mengasihi banyak orang supaya mereka juga diselamatkan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Berkati perjamuan kudus. Berkati Tuhan semua yang ikut supaya mendapatkan anugerah. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Gelas-gelasnya tolong dikumpulkan Ron. Silakan warta jemaat dibacakan oleh Saudara Arnati.
Shalom. Saat ini saya akan membacakan warta jemaat Minggu tanggal 5 Mei 2024. Nanti sore pukul 5 ada kebaktian umum yang kedua disertai perjamuan kudus. Kemudian perlu kita ingat hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 pukul 9 pagi ada ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Ibadah hanya diadakan pagi saja. Harap jemaat bisa memperhatikannya. Sekali lagi, hari Kamis depan ini ada ibadah yang diadakan satu kali saja, pukul 9 WIB. Kemudian, setiap hari Kamis pukul 7 atau 19 WIB, ada kebaktian kaum wanita melalui Zoom. Harap kaum wanita bergabung untuk memperkuat iman dan persekutuan kaum wanita. Jadi untuk ibu-ibu, ayo bergabung dengan kami. Nanti link akan dibagikan melalui grup. Setiap hari Sabtu pukul 6 sore, sekali lagi, setiap hari Sabtu pukul 6 pagi ada doa pagi melalui Zoom juga. Link Zoom akan dibagikan Jumat malam. Bagi jemaat yang perlu dukungan doa dapat menghubungi Gembala Jemaat Bapak Pendeta Hendrawan atau juga hamba-hamba Tuhan yang ada di pastori supaya bisa kita doakan bersama-sama saat ibadah doa pagi. Setiap Sabtu pukul 6 sore ada ibadah PRBK. Bagi pemuda dan remaja dapat hadir. Jadi bagi kita yang masih muda-muda, ayo datang dan hadirilah ibadah PRBK setiap Sabtu. Persembahan hari ini akan dikumpulkan oleh Ibu Ing Wibowo dan Saudari Reja. Hari ini jemaat diberi kesempatan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan atau kolekte dan persepuluhan. Kantung biru untuk persepuluhan. Sebelumnya kita membaca firman Tuhan yang terambil dari Maleakhi pasal 3 ayatnya yang ke-10. Begini firman Tuhan. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Namun sebelum kita mengumpulkan persembahan, kita bersatu di dalam doa. Sungguh kami bersyukur Tuhan atas kasih-Mu yang melimpah, yang bisa kami rasakan dan yang bisa kami nikmati dalam hidup kami. Terima kasih karena Engkau telah memberkati kami, baik itu di dalam pekerjaan kami, pelayanan kami, studi kami, dan apapun yang telah kami kerjakan, Tuhan telah memberkati. Maka saat ini Tuhan kami akan mengembalikan semuanya itu melalui persembahan kami sebagai ucapan syukur kami di hadapan-Mu karena Engkau telah memberkati kami. Engkau berkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi maupun belum memberi Tuhan. Kiranya Tuhan urapi, Tuhan berkati. Dan juga Engkau berkati Tuhan untuk hamba-hamba-Mu yang akan mengelola persembahan ini. Sehingga persembahan ini benar-benar dikelola untuk bisa memperluas kerajaan-Mu di bumi dan di surga. Terima kasih Tuhan, ini doa kami demi nama Yesus. Haleluya, amin. Mari kita menaikkan pujian, kasih Allah tak berkesudahan. Berkesudahan selalu baru setiap hari, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir.
Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kami boleh bawa Tuhan akan persembahan. Tuhan, apa yang menjadi milikmu, kami kembalikan kepadamu. Dan apa yang menjadi persembahan kami bawa kepadamu. Supaya engkau pakai ini semua. Supaya di dalam rumahmu ada makanan yang cukup. Sehingga pekerjaan Tuhan boleh terus berlangsung dengan baik. Bapa, kami bersyukur untuk Papa, Mama yang sudah bekerja begitu keras, begitu giat. Tuhan, terima kasih untuk Papa, Mama, orang tua kami, Tuhan, yang sudah memeliharakan kami, anak-anaknya, sehingga kami boleh belajar, boleh bertumbuh, dan boleh, Tuhan, menikmati apa yang baik. Karena orang tua kami, berkati Papa, Mama, yang sudah bersusah payah. Berikan kesabaran, berikan tubuh yang sehat, dan tetap bersemangat. Terima kasih Tuhan, untuk orang tua kami. Kami juga bersyukur Tuhan, untuk anak-anak kami yang sudah mandiri. Mereka bekerja Tuhan, mereka berkeluarga. Terima kasih Tuhan untuk anak-anak kami. Kau peliharakan dengan baik. Anak-anak kami memberikan apa yang menjadi milikmu kembali kepadamu. Mereka hidup dari apa yang tersisa. Tuhan, kami berterima kasih untuk anak-anak kami. Anak-anak kami Tuhan, yang ingat kami orang tuanya. Anak-anak kami menyisihkan sesuatu buat kami orang tuanya, supaya boleh tetap hidup. Terima kasih Tuhan untuk anak-anak kami. Kami juga berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami yang saat ini sedang mempersiapkan diri untuk berkeluarga. Tuhan, berkati saudara kami supaya boleh Tuhan memiliki rumah, memiliki kecukupan untuk bisa membangun rumah tangga. Terima kasih. Berkati anak-anak kami ini. Berkati juga Tuhan kami yang saat ini bekerja. Tetapi Tuhan, kami belum bisa mencukupi kebutuhan. Tuhan tolong, bukakan jalan supaya kami boleh mencukupkan keluarga kami. Tuhan, buka jalan buat kami supaya ada hal yang dapat dikerjakan. Berikan kepada kami kesabaran dan juga ketekunan. Terima kasih Yesus. Kami berdoa juga buat kami yang saat ini baru kuliahnya selesai. Kami sedang mencari pekerjaan. Bukakan jalan Tuhan supaya ada pekerjaan yang dapat kami kerjakan. Kami percaya Tuhan menolong kepada kami. Terima kasih. Terima kasih. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Biar Tuhan yang memimpin, akan pemimpin bangsa,
Pemimpin bangsa yang baru terpilih, presiden dan wakil presiden, yang sedang menggodok kabinetnya. Tolong Tuhan, supaya kabinet yang dibentuk bukan berdasarkan balas budi, tetapi berdasarkan kemampuan, berdasarkan integritas. Tolong Tuhan, supaya kabinet yang terbentuk terdiri dari orang-orang yang takut akan Tuhan, jujur, rendah hati, tidak korupsi, tetapi bekerja untuk bangsa dan negara Indonesia. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa, yang Kau tolong Tuhan, akan bangsa kami yang mengalami Tuhan bencana, gempa bumi, erupsi Gunung Merapi. Biar Tuhan tolong supaya BNPB mengambil tugasnya dengan baik, membantu saudara-saudara kami yang dalam penderitaan. Terima kasih Yesus. Kami berdoa supaya ada hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang mengunjungi mereka yang sedang dalam keadaan kesusahan, supaya mereka boleh dibawa kepada Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk semua yang dapat kami lakukan pada pagi ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan damai sejahtera. Sekarang pulanglah di dalam damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam kasih karunia dari Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, mulai saat ini sampai Yesus datang kembali. Bapak. Silakan duduk dan doa teduh.